Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Azbar, NIM 1806771, Prodi PGSD Penjas, kelas B, mata kuliah SPAI, yaitu Seminar Pendidikan Agama Islam. Di sini kita ucapkan atas nikmat kesehatan kesempatan. Yang kali ini saya akan menyampaikan atau mereview buku yang berjudul Sains dan Teknologi Islam. Bukunya seperti ini, karangan Dr. Ahmad Alim MA, diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya di Bandung. Di buku ini terdapat 137 halaman yang isinya ada yang pertama bab 1, yaitu keutamaan ilmu. Yang kedua, pengertian ilmu. Yang ketiga, cara memperoleh ilmu dan saluran-salurannya. Yang keempat, klasifikasi dan hierarki ilmu. Yang kelima, integrasi akal dan wahyu. Yang keenam, integrasi ilmu dan adab. Yang ketujuh, internalisasi adab akademik. Yang kedelapan, faktor pendorong kemajuan iptek. Yang kesembilan, prestasi ilmuwan muslim. Yang ke-10, islamisasi ilmu dan kampus. Yang ke-11, manusia sebagai penggerak teknologi. Yang ke-12, Al-Quran dan iptek. Yang ke-13, netralitas sains dan teknologi. Yang ke-14, menuju sains Islam. Yang ke-15, teknorat rabani. Yang ke-16, membangun peradaban ilmu dan teknologi di dalam Islam. Yaitu yang pertama, bab 1, keutamaan ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Islam identik dengan ilmu. Ilmu adalah Islam dan Islam adalah ilmu. Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai syarat dan tujuannya. Islam menyamakan pencarian ilmu pengetahuan dengan ibadah. Islam sangat memuji orang yang tekun mencari pengetahuan, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah, serta menempatkan nilai tintanya di atas nilai darah syuhada. Yang kedua, pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa atau lugawi, kata ilm termasuk yang berkaitan dengan alam atau dunia. Dalam pengamatan Rosenthal terdapat 750 kali pengulangan, menempati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Rob, yang diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali. Semua itu memiliki makna tanda, petunjuk, atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang dikenal, kognisi atau label, ciri-ciri, indikasi, tanda. Yang kedua, ilmu ada beberapa poin. Yang kedua, ilmu secara istilah atau istilahi. Poin pertamanya ilmu perspektif barat. Yang keduanya ilmu perspektif Islam. Dan ada yang ketiga, cara memperoleh ilmu dan saluran-salurannya. Poin pertama, cara memperoleh ilmu. Yang kedua, saluran-saluran ilmu. Lanjut ke bab 4, ada klasifikasi dan hierarki ilmu. Poin pertamanya ada klasifikasi ilmu. Yang keduanya ada hierarki ilmu. Dan bab ke-5 itu ada integrasi akal dan wahyu. Yang poin pertama, konsep akal. Yang kedua ada konsep wahyu. Selanjutnya ke bab 6, yaitu integrasi ilmu dan adab. Poin pertama,
Poin pertamanya ada masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan suatu keadaan yang oleh al-atas disebut the loss of adab atau hilangnya adab. Efek buruk dari fenomena ini adalah terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab dari masyarakat. Hasil akhirnya adalah ditandai dengan lahirnya para pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan juga tidak. Selanjutnya ke bab 7, ada internalisasi adab akademik. Poin pertama, pengertian adab. Adab secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja adaba yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Yang kedua ada adab akademik. Salah satu ulama yang memberikan perhatian dalam masalah konsep adab akademik adalah Ibnu Jamaah. Konsep tersebut beliau menjelaskan secara komprehensif dalam karyanya yang berjudul Tadzikro al-Sami wa'al. Selanjutnya ada adab akademi ilmuwan atau yang disebut adab al-alim. Yang ketiga ada adab ilmuwan dalam proses pengajaran atau adab al-alim fidarsihi. Yang ketiga ada adab ilmuwan terhadap peserta didiknya atau adab al-alim ma'a talabatihi. Yang keempat ada adab penuntut ilmu, adab al-muta'alim. Selanjutnya ke bab 8, faktor pendorong iptek, kemajuan iptek. Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara dan Dr. Syamsuddin Arif menjelaskan bahwa ada beberapa faktor utama yang mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di dunia Islam. Faktor-faktor tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan dalam perbahasan. Yang pertama ada kemurnian keteguhan dalam mengimami, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, dorongan motivasi agama. Selanjutnya ada bab 9, prestasi ilmuwan muslim. Poin pertamanya ada tahapan lahirnya ilmu dalam Islam. Yang kedua ada prestasi ilmuwan muslim. Dan selanjutnya ada bab 10, islamisasi ilmu dan kampus. Yang poin pertama ada islamisasi ilmu. Yang kedua proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Yang ketiga ada islamisasi kampus. Yang keempat ada aplikasi islamisasi melalui budaya akademik Islami. Poin pertama dalam aplikasi islamisasi melalui budaya akademik ini, yang pertama penguatan iptek, semangat ikro. Yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islam. Yang ketiga penguatan ruhiyah. Selanjutnya bab 11, yaitu manusia sebagai penggerak teknologi. Yang pertama ada hakikat manusia. Yang kedua ada karakteristik manusia. Yang ketiga ada karakter negatif. Ada keempat tujuan hidup manusia. Selanjutnya ke bab 12, ada Al-Quran dan iptek. Al-Quran menyangkup ilmu umat terdahulu dan umat yang akan datang. Hal ini sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertamanya ada teknologi angin. Yang keduanya ada teknologi ilmu teknik sipil. Yang keempatnya ada teknologi suprapower. Selanjutnya ke bab 13, yaitu netralitas sains dan teknologi. Yang poin pertamanya ada sains dan teknologi tidak netral. Yang keduanya ada komparatif ilmuwan muslim dan ilmuwan sekuler.
Yang ketiga ada ilmuwan sekuler, epistemologi, aksiologi. Selanjutnya ke bab 14, menuju sains Islam atau yang disebut menuju ilmu Islam. Yang poin pertama ada urgensi filsafat sains Islam. Yang kedua ada memahami sains kontemporer. Yang keempat ada definisi sains Islam atau yang disebut definisi ilmu Islam. Selanjutnya ada sains dalam Al-Quran. Selanjutnya bab 15, teknokrat rabani. Poin pertamanya ada definisi dan proses. Poin keduanya ada karakter teknokrat rabani. Yang ketiganya aplikasi pengembangan saintek rabani. Selanjutnya bab 16, membangun peradaban ilmu dan teknologi. Upaya membangun atau mencerahkan peradaban umat Islam tidak saja lumrah tapi juga merupakan keniscayaan. Namun bangunan peradaban bukanlah struktur fisik, peradaban dibangun oleh pandangan hidup suatu masyarakat yang tercermin dalam cara pandang mereka terhadap segala sesuatu. Cara pandang ini berakar pada ilmu pengetahuan, khususnya tentang manusia dan alam semesta. Oleh sebab itu, pandangan hidup juga menentukan sikap seorang terhadap dirinya. Udah cukup sian segitu aja. Terakhir ada kesimpulannya dalam buku ini, Sains dan Teknologi Islam, yaitu Islam memandang sains dan teknologi terkait erat dengan konsep tauhid, yakni merupakan satu kesatuan dengan cabang pengetahuan lainnya. Islam tidak melihat alam sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Keterkaitan tersebut menyeratkan kesakralan mencari ilmu alam bagi umat Islam, karena alam sendiri dalam Al-Quran merupakan kumpulan ayat atau tanda-tanda keberadaan Tuhan. Sayangnya cara berpikir tauhid ini nampaknya sudah mulai hilang di kalangan saintis muslim saat ini. Di antara mereka banyak yang menganggap bahwa sains dan teknologi adalah netral dan bebas nilai, alias terpisah dari norma-norma agama. Dalam buku ini, penulis memberikan wawasan yang sangat mendasar tentang islamisasi sains dan teknologi atau yang disebut ilmu dan teknologi. Dengan uraian yang sangat apik, ia berupaya menyampaikan pandangan yang holistik agar ilmu dan teknologi kembali pada fitrahnya. Harapan akhirnya adalah supaya umat Islam memiliki kerangka atau framework pemikiran Islam yang kokoh sehingga mampu mengembangkan sains dan teknologi yang searah dengan ajaran Islam dan dapat memfilter berbagai bentuk pemikiran sains ateis yang dapat menyesatkan akidah umat Islam. Cukup segitu aja mereview buku Sains dan Teknologi Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.